Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Story Kaori 2, episode 525. Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Setelah setengah bulan, luka William stabil, tetapi dia masih belum bangun. Atas saran Lina, William keluar dari rumah sakit dan kembali ke villa di lereng gunung. Lina menerima begitu saja dengan alasan merawat William. Dia kembali ke villa di lereng gunung. Hari ini adalah hari yang sudah lama ditunggu Lina. Villa lereng gunung, area perumahan paling mewah di Bandung, adalah tempat yang dibanggakan oleh Lina. Sejak hari dia pergi, Lina telah berpikir untuk kembali ke sini sepanjang waktu. Hanya di sini dia bisa menjalani kehidupan yang layak untuknya. Lina bahkan merasa tidak ada yang memenuhi syarat untuk tinggal di sini kecuali dia. Melihat William yang tidak sadarkan diri di tempat tidur, Lina tersenyum di seluruh wajahnya, meskipun dia sedikit kejam. Tapi itu mencapai efek yang diinginkannya, dan itu sepadan. Adapun perasaannya terhadap William, ini lelucon. Dia tidak pernah jatuh cinta dengan pria ini. Jika bukan demi kekayaan keluarga Wijaya, bagaimana dia bisa menikah dengan William? William, kamu hanya berbaring dengan patuh selama sisa hidupmu. Saya akan memiliki keputusan akhir tentang keluarga Wijaya di masa depan, kata Lina dengan wajah bangga. Dan tas di tangannya langsung mengenai wajah William. Terlepas dari apakah dia mau atau tidak, itu akan menyakiti William. Pada saat ini, terdengar suara langkah kaki seseorang naik ke atas, dan Lina buru-buru melepaskan tas itu dari wajah William. Kaori baru saja masuk ke pintu kamar, dan mata Lina merah karena air mata. Bu, jangan sedih, ayah akan sembuh. Kaori menghibur. Lina mengangguk dan berkata dengan suara terisak, ayahmu beruntung. Dia pasti akan sembuh. Dan pembunuhnya harus ditangkap. Dan dia tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kaori mengangguk dengan ekspresi tegas. Dia akan menemukan cara untuk menemukan orang yang membuat ayahnya terluka. Bahkan jika seluruh Bandung digali setinggi 3 kaki ke dalam tanah, dia harus membiarkan pelakunya keluar dan bertanggung jawab. Aku akan melakukannya. Sejak saat itu, Lina menggunakan perawatan William sebagai alasan. Tinggal di villa gunung, pusat bumi. Ketika pria itu mendengar berita itu, dia tertawa penuh kemenangan. Selama dia mengendalikan garis hidup Ariel, Ariel akan menjadi seekor anjing atas perintahnya. Tidak peduli seberapa kuat kamu dan seberapa baik kamu bertarung, kamu akan tetap sujud kepadaku dan mengatakan bahwa kamu sangat menantikan hari ketika dia melahirkan. Setelah bayinya lahir, kamu harus berlutut di depanku. Pria itu berkata dengan bangga. Sejak pertandingan arena grup antara Ariel dan Rian, Ariel dikurung lagi dan sudah lama tidak muncul. Pedro sangat khawatir dengan keadaannya, karena dia kemungkinan besar adalah Ariel sendiri. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia datang ke sini, jika dia terus menjadi sasaran pusat bumi, menurut pandangan Pedro, Ariel hanya memiliki jalan buntu. Diam-diam menghitung garis waktu di lengan. Hari demi hari berlalu, dan dia masih belum mengetahuinya. Ariel, yang membuat Pedro semakin khawatir, dia mungkin tidak dikurung. Sebaliknya, dia dibunuh oleh pusat bumi. Saat hembusan angin hari itu, harapan Pedro pupus lagi, karena dia masih belum melihat Ariel. Rizal berada jauh dari Pedro, dan dia tidak berani mendekatinya. Karena dia melihat bahwa Pedro sangat mudah tersinggung selama ini, dan mengancam akan membunuhnya jika dia tidak setuju dengannya, yang membuat Rizal merasa bersalah. Krisis dengan harimau. Jadi dia lebih suka bersama Pedro. Menjauhlah. Pada saat ini, Rian muncul, dan Pedro tanpa sadar berdiri. Dia muncul mengapa Ariel belum muncul. Setelah melihat beberapa orang dalam di tengah bumi, Pedro mengertakkan gigi dan berjalan menuju Rian. Terlepas dari apakah mendekati Rian akan menarik perhatian khusus dari orang dalam itu, Pedro harus melakukan ini.
Dia harus tahu apakah pria bertopeng itu benar-benar seperti yang dia pikirkan. Rian, seru Pedro sambil mendekat. Di mana saudara Ariel? Pedro bertanya. Pedro menarik napas dalam-dalam. Sungguh, orang itu memang Ariel. Dia menebak dengan benar. Tetapi mengapa Ariel datang ke pusat bumi? Dan mengapa dia menjadi begitu kuat? Dia sama sekali berbeda dari Ariel yang dikenal Pedro sebelumnya. Mengapa saudara Ariel datang ke pusat bumi? Pedro mengertakkan gigi dan berkata. Rian mendengus dingin. Berkata, jika bukan karena keterlambatanmu mengirim kembali berita, bagaimana Ariel bisa datang sendiri? Ini adalah konsekuensi dari ketidakmampuanmu. Setiap kemungkinan penyelidikan. Tetapi ketidakmampuan bukanlah sesuatu yang dapat dia bantah. Saya akui saya tidak kompeten. Tapi meski begitu, Ariel seharusnya tidak datang ke sini. Kata Pedro tak berdaya. Di mana saudara Ariel? Rian bertanya. Itu mungkin dikunci. Mungkin juga karena membunuh orang dalam di pusat bumi. Itu akan diperbaiki oleh pusat bumi. Kata Pedro itu. Mendengar kata perbaikan, kemarahan Rian membuncah di dalam hatinya. Dia mencengkeram kerah Pedro dengan kuat. Dan berkata, maksudmu saudara Ariel mungkin sudah mati. Sejak hari pertama saya datang ke bumi, pusat bumi telah mengincarnya. Terus-menerus mengatur lawan di atas ring. Menurut pendapat saya, pusat bumi hanya ingin membunuhnya. Terakhir kali, saudara Ariel membunuh begitu banyak orang, bagaimana mungkin pusat bumi melepaskannya? Tidak hanya dia yang memiliki ide seperti itu, tetapi hampir semua orang di pusat bumi berpikir demikian. Membunuh adalah hal yang tabu di pusat bumi. Belum lagi Ariel membunuh begitu banyak orang. Dan dia adalah orang dalam di pusat bumi. Dalam kemarahan, Rian menendang Pedro. Setelah mundur beberapa langkah, Pedro jatuh ke tanah dan berguling. Orang dalam itu melihat adegan ini dan tidak menghentikannya. Gesekan kecil semacam ini sering terjadi. Hanyalah pertunjukan yang bagus. Pedro mencengkeram perutnya dengan ekspresi muram kesakitan. Rian melangkah maju dalam 2 langkah. Berjalan ke Pedro dan berkata dengan rendah hati. Kamu telah berada di pusat bumi begitu lama. Berita berguna apa yang kamu miliki? Pedro menggelengkan kepalanya. Berkata, jangan bicara tentang berita yang tidak berguna. Tempat ini sama sekali berbeda dari penjara yang saya bayangkan. Ini adalah tempat yang terisolasi dari dunia. Tidak mungkin untuk melarikan diri. Pusat dari bumi. Tapi ini bukan tembok tinggi biasa, bahkan jika Pedro ahli dalam jailbreak, tidak mungkin menemukan kesempatan untuk pergi di lingkungan ini. Sudah seminggu sejak Pedro datang ke sini. Dia sudah menerima takdirnya. Dan permohonan terbesarnya adalah membantu Ariel mencari tahu tentang kakeknya. Tapi sayangnya dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk pergi ke area A. Peta garis tengah bumi yang dia rekam hanya beberapa garis di area B. Dan dia bahkan tidak tahu di mana area A itu. Rian menarik napas dalam-dalam. Tidak ada gunanya melampiaskan keluhannya pada Pedro saat ini. Yang terpenting adalah memastikan situasi Ariel saat ini. Apakah ada cara untuk mengetahui di mana Ariel? Rian membungkuk dan berbisik kepada Gopher. Jika ada jalan, apakah saya masih harus menunggu seperti ini? Kata Pedro. Dia tidak bisa memikirkan cara apapun kecuali menunggu. Karena pengawasan pusat bumi sangat ketat. Dan tidak ada celah mengikuti. Mungkinkah kita tidak dapat menemukan sesuatu untuk dilakukan? Jadi kita hanya bisa menunggu selamanya. Rian menggertakkan giginya dan berkata dengan enggan. Pedro mengangguk. Meskipun dia tidak berdaya, ini adalah kenyataan dan dia harus menerimanya. Sekarang aku hanya bisa berharap pusat bumi tidak membunuh saudara Ariel, kata Pedro. Rian memuntahkan seteguk kesialan. Perasaan tidak berdaya ini membuatnya sangat sedih. Tunggu, menunggu tanpa tujuan. Sampai kapan? Rian tidak ingin duduk diam. Jadi dia harus mencari cara untuk mengetahui situasi Ariel. Setidaknya apakah dia masih hidup. Aku membunuh beberapa orang. Apakah pusat bumi akan memperlakukanku dengan cara yang sama? Rian bertanya dengan enteng. Pedro tertegun sejenak. Dan kemudian berkata dengan wajah ketakutan, Rian, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan bertindak sembarangan. Kamu tidak hanya tidak dapat menyelamatkan Ariel, tetapi juga melukai dirimu sendiri. Rian tampak acuh tak acuh melihat ekspresinya. Dia berkata,
Selama kamu bisa mengetahui situasinya, kamu tidak akan menderita kerugian bahkan jika kamu memperdagangkan nyawamu. Pedro dengan cepat berdiri di depan Rian, karena takut dia benar-benar akan dipusingkan. Jangan khawatir, tunggu saja beberapa hari lagi. Mungkin jantung bumi akan melepaskan Ariel. Jika kamu mati, bagaimana saya bisa menjelaskan kepada saudara Ariel? Kata Pedro dengan panik. Tidak mungkin untuk memastikan, tetapi dia tahu bahwa jika Rian benar-benar melakukan ini, dia pasti akan mati. Lagi pula, dia berbeda dari Ariel. Takut mati, apakah saya masih akan datang ke sini? Rian tersenyum tipis, bersambung.